Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Biarlah semakin hari kita semakin setia untuk mencari Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab dalam hadirat-Mu ada ketenangan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Kuatkan setiap kami Tuhan hari-hari ini menjalani hidup kami, bahkan apapun yang sedang kami alami, proses demi proses. Biarlah membuat kami semakin mau tinggal di dalam hadirat-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan. Itulah kekuatan di hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat yang terindah adalah ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu di hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami malam ini. Layakkan kami menghampiri tahta kekudusan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau dambaan hidupku Tuhan, Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu di hati kami, Kaulah satu di hatiku. Kami ingin Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan, lebih dari segalanya. Saat indah dalam hadirat-Mu Tuhan, saat indah bersamamu, itu yang selalu kami rindukan Bapa. Itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau, di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu Tuhan, Kaulah satu di hatiku. Kami ingin Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Amin. Dari segala, lebih lagi katakan saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu kami rindukan Tuhan. Itu yang selalu ku rindu. Menikmati-Mu, menikmati, yes Lord, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami ingin Kau Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan malam hari ini. Hanya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Hanya dalam hadirat-Nya ada pengharapan. Hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Sebab itu kami mau terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah dalam hadirat
tahu hanya di dekat Engkau saja Tuhan kami merasakan ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Katakan saudara, saat indah bersamamu. Itu yang selalu kami rindu Tuhan. Itu yang selalu ku rindu, menikmati-Mu menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu di hati kami Tuhan. Kaulah Yes Lord satu Jesus, di hatiku. ku ingin Kau Ku lebih ingin Kau lebih dari segala-galanya Tuhan. Amin. Saat indah, lebih lagi katakan pada Tuhan, bersamamu. Saat indah bersama, Itu yang selalu kami rindukan Tuhan. itu yang Yes Lord selalu Jesus, rindu, menikmati Engkau menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku Yesus. Kaulah dambaan Amin, hidup, Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. kami ingin Engkau Tuhan. Ku ingin Kau Lebih dari segala-galanya Tuhan. dari segalanya. Kami Dari segalanya lebih dari segalanya. Kami ingin Engkau Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata. Biarkan kami mendekat kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami menjawab panggilan-Mu untuk datang mendekat. Saat ini kami rindukan Engkau mendekap setiap kami dimanapun kami berada malam ini. Lebih dari segalanya kami inginkan Engkau malam ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Jesus, Your presence lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Yes. Mari naikkan dengan segenap hati. Mas perak dan Jesus, Jesus. Tiada artinya. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Lebih dekat, bersekutu denganmu Yesus. Bersekutu denganmu. Jadikanku hamba yang setia kepadamu ya Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, kami inginkan Engkau ya Tuhan. Amin, amin. Mas perak dan permata
Kami ingin lebih dekat, lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu Tuhan, kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Dari dengan segenap hatimu mari datang ya. Kami inginkan Engkau Tuhan menjamah setiap kami dan permata. Tiada artinya kami ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ya, mari naikkan dengan segenap hatimu. Kami ingin Engkau ya Tuhan. Yes. Your praise and Lord Jesus. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami ingin lebih dekat denganmu ya Yesus. Lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih. Mari naikkan pujian penyembahanmu, naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu malam ini. Oh Yesus, terima kasih. Lebih dari segalanya, kami ingin Engkau ya Tuhan. Biar ini keluar dari dasar hati kami. Amen. Karena kami mengasihi-Mu. Mas perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan, menikmati Engkau ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari lebih dalam lagi, lebih dari segalanya. Engkau yang kami inginkan malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Biar
Engkau memeluk setiap kami dimanapun kami berada. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih Ku ingin dekapan kasih-Mu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami di hadapan Engkau kami bawa setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau Tuhan. Ini setiap hati kami di hadapan Engkau. Dan setiap kami datang merendahkan diri di hadapan Yesus. Tuhan, kami bawa setiap korban pujian dan syukur kami malam hari ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Di hadapan Engkau kami katakan Tuhan, Mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sama yang ku punya. Inilah Tuhan, hati sebagai hamba. Kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau, dan setia. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami Tuhan, semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Dengan sadar penuh kami datang di hadapan-Mu. Oh Tuhan, sampai yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kami datang menyatakan di hadapan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, inilah yang ku punya. Dan segenap hati kami menyatakan di hadapan Engkau Tuhan, Engkau yang memilih setiap kehidupan kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau Raja. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba.
bertata di atas setiap pujian. Menebus naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Inilah yang punya hati sebagai hamba. Ini pernyataan kami di hadapan Engkau. Dan setia padamu Bapa. Kemanapun kami nyatakan Tuhan, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, selama-lamanya. Inilah Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau temukan di dalam kami hati sebagai hamba yang mau terus hidup mengandalkan Tuhan, mengutamakan Engkau di hidup kami Bapa. Beri kami hati sebagai hamba Tuhan. Kami harus mengabdi hanya kepada Engkau saja di hidup ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Selamat malam Pendeta Debbie Basjir dan seluruh tim Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Nama saya Masli Sirait, saya tinggal di Sumatera Utara, Kota Kisaran. Saya mengenal channel Ibu dari tahun 2019, tapi saya hanya mendengar saja dan tidak mengikuti penuh. Saya baru mengikuti setiap hari jam 5 dan jam 8 di tahun 2022. Dan saya juga terus mencari Tuhan. Ya, saya berpuasa, bahkan saya juga terus rutin melakukan doa ya dan melakukan perjamuan kudus. Dalam hal ini saya mau bersaksi atas mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam keluarga kami, khususnya buat saya. Tahun 2021 saya menjalani pensiun dari sebuah BUMN. Setelah pensiun ini pendapatan saya turun jauh sekali di bawah. Ya, dibandingkan ketika saya masih aktif bekerja. Setelah pensiun saya hanya mendapatkan jadi bukan separuh lagi turunnya, tapi jauh ya di bawah separuh. Dan dengan penghasilan yang ada setelah saya pensiun, saya mencoba mengelola untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun saya belajar untuk tidak bersungut-sungut ya, dan saya selalu datang kepada Tuhan. Saya meminta agar Tuhan mencukupkan semua berkat yang kami terima. Namun saya tidak berdiam diri, terkadang saya menjual bumbu-bumbu seperti serai, lengkuas, juga kangkung yang saya tanam sendiri ya di
halaman saya untuk sebagai tambahan hidup. Namun saya tetap bersyukur ya. Saya sering mendengarkan khotbah ibu. Ya, ibu selalu berkata, datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Jangan titip-titip doa kepada pendeta. Ya, amin. Itulah yang terus saya lakukan. Saya berdoa dan saya datang sendiri kepada Tuhan. Terkadang jam 2 pagi ketika saya terbangun, saya langsung berdoa. Saya terus menyerahkan ya hidup dan keuangan kami kepada Tuhan. Saya meminta agar Tuhan memulihkan. Saya bersyukur ya, di awal tahun ini saya ditelepon oleh seorang pimpinan saya yang dulu ya di tempat pekerjaan saya semasa saya aktif ya bekerja. Dan sudah 10 tahun saya tidak pernah berjumpa dengan beliau karena beliau dipindah tugas. Tiba-tiba beliau menelpon saya dan bertanya, apakah ibu sudah pensiun? Saya bilang, iya, saya sudah 2 tahun pensiun. Lalu dia bertanya, apa kegiatan ibu sekarang? Ya, saya bilang tidak ada, Pak. Sekarang saya menganggur. Akhirnya bapak itu menawarkan sebuah pekerjaan buat saya. Padahal saya sudah berumur 57 tahun. Lalu saya menangis, ya Tuhan Yesus begitu baik ya buat saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan buat pertolongan Tuhan. Saya ditawarin bapak itu yang sewaktu aktif saya hanya sebagai karyawan biasa. Tetapi sekarang justru setelah saya pensiun ya, saya menjadi karyawan dari pimpinan di sebuah anak perusahaan BUMN. Sungguh Tuhan ajaib dan luar biasa Bu, kebaikan Tuhan, mujizatnya nyata. Tuhan baik, Tuhan Yesus teramat baik. Dan sampai sekarang Tuhan yang pilih saya bekerja di sebuah rumah sakit BUMN. Semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur ya, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Biarlah mesbah doa dan mesbah syukur semakin diberkati Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa terpanggil melalui channel ibu untuk dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ibu sekeluarga dan seluruh tim. Semakin diberkati dalam pelayanan. Terima kasih ibu telah membaca kesaksian saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Immanuel, amin, amin, amin. Ya, luar biasa kita punya Tuhan yang ajaib. Ya, seorang ibu yang tadinya sudah pensiun dari sebuah ya perusahaan BUMN dan tidak disangka-sangka ketika dia sudah pensiun malah dia ditawari untuk bekerja ya kembali di sebuah perusahaan, malah ya dia menjadi kepercayaan. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib ya, Tuhan yang dahsyat ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Ya, kita melihat bahwa ketika ibu pensiun ya penghasilannya tidak ada separuhnya, di bawahnya separuh. Ya, dan tapi Tuhan dengan caranya yang ajaib mencukupkan, bahkan membuka ya pekerjaan baru ya yang lebih justru ya kedudukannya lebih tinggi daripada ketika dia menjadi karyawan. Di masa tua pun Alkitab berkata orang benar itu akan tetap berbuah ya. Karena itu tetaplah setia. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Semalam kita sudah sampai di bagaimana kekacauan di dalam keluarga Daud terjadi. Amnon ya yang merupakan anak sulung Daud ya memperkosa adik tirinya ya. Maaf kalau semalam saya sempat bilang adik kandung, bukan adik sekandung tapi adik tiri, adik sedarah ya. Sebenarnya masih sangat dekat sekali karena mereka satu ayah tapi beda ibu ya. Tapi itu masih ya bisa dibilang ya benar-benar kakak beradik ya. Tetapi Amnon memperkosa Tamar adik tirinya sendiri dan Tamar adalah adiknya Absalom. Ketika akhirnya dia diperkosa, Absalom meminta untuk Tamar ya tidak membuka skandal ini ya agar tidak mempermalukan keluarga.
Absalom berusaha menghibur Tamar adiknya, ya supaya tidak menjadikan ini sebuah hal yang dapat memalukan kerajaan Daud. Akhirnya Daud mengetahui hal itu dan sangat marahlah Daud kepada Amnon. Absalom tidak berkata apa-apa dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Diam-diam Absalom tidak berkomentar, tapi dia menyimpan sebuah dendam. Ingat, dosa itu tidak akan pernah membawa hal yang baik, justru akan menghancurkan dan membawa sesuatu yang buruk bagi manusia. Sekarang kita lanjutkan masih di 2 Samuel pasal 13 Sekarang kita lanjut ayat yang ke-23, judul perikopnya Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Ingat kutuk yang pernah diucapkan Nabi Nathan terhadap Daud yang berkata bahwa karena engkau sudah melakukan dosa yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan dan engkau telah menghinakan Tuhan dengan perbuatan dia berselingkuh dengan Betseba dan menyuruh membunuh Uria di medan pertempuran. Kutuk itu datang, Tuhan berkata lewat Nabi Nathan bahwa sepanjang hidup keluarga Daud tidak akan lepas dari pedang dan pembunuhan. Dan terjadi kutuk yang pertama, anak Daud memperkosa adik tirinya sendiri. Mereka satu ayah tetapi bukan saudara kandung tapi saudara sedarah Dan sekarang akhirnya apa akibatnya? Amnon akhirnya dibunuh oleh Absalom. Kita lihat ayat 23. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tetapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikan apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memberitahukannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Kita lihat di sini Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Absalom. Diam-diam Absalom tidak langsung marah ketika adiknya Tamar diperkosa oleh kakak tirinya sendiri yaitu Amnon. Tetapi ternyata diam-diam selama 2 tahun Absalom menyimpan kepahitan. Dia menyimpan kebencian terhadap perbuatan daripada Amnon. Kita melihat di sini bahwa dosa itu selalu akan mendatangkan malapetaka. Sesuatu yang sudah lama terjadi bahkan 2 tahun dikatakan tadi setelah lewat 2 tahun. Itu waktu yang cukup lama untuk sebuah dendam tetap ada di hati manusia. Bahkan kita tahu mereka ini hidup bersama-sama anak-anak Daud. Tapi ternyata dendam, amarah Absalom tidak bisa surut sehingga satu kali dia melakukan perguntingan bulu domba dekat kota Efraim dan dia mengundang semua anak-anak raja. Dia minta izin kepada ayahnya Daud untuk pergi semua, tapi Daud tidak ikut dan dia berkata kalau ayah tidak ikut izinkanlah kakakku Amnon untuk pergi beserta dengan kami.
Ya, dan ketika itu Daud tidak mengizinkan. Daud bilang, untuk apa ya Amnon ikut bersama dengan engkau? Tapi dia membujuk. Lalu ketika mereka berangkat, Absalom memerintahkan kepada anak buahnya, kepada orang-orangnya. Dia berkata, perhatikan. Kalau Amnon sudah banyak minum anggur, lalu dia mulai mabok, ya, dia menjadi gembira karena anggur. Maka ketika aku berkata, paranglah dia, maka kamu harus membunuh dia. Bahkan Absalom berkata, jangan takut, ya. Kita melihat di sini Amnon ini ya adalah anak laki-laki sulung Daud. Dan dia merupakan calon penerus raja. Ya, dan Absalom ketika itu memiliki dendam ya kepada Amnon. Dan dia memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh ya Amnon ini karena sakit hatinya yang belum selesai. Dia berkata kepada orang-orangnya, jangan takut, ya tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Kita lihat ayat 29 dikatakan orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom, lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, ya dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Ya, maka berbicaralah Yonadab anak Simea, kakak Daud, katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh, hanya Amnon yang mati. Ya, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Ya, jadi ternyata mereka tahu ya, Yonadab anak Simea bilang ya dia adalah kakak Daud. Ya, dia bilang ya jangan takut, tidak semua anak-anak raja dibunuh, hanya Amnon. Karena sakit hatinya ketika adiknya Tamar diperkosa. Ya, dan kita lihat di sini ya, lalu ayat 34 berkata Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya. Maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang ya dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihat anak-anak raja datang. Ya benar seperti kata hambamu ini, baru saja ia habis berkata datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring, juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmain bin Amihur, raja negeri Gesur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur, ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Kita melihat di sini Absalom melarikan diri kepada Raja Talmai, itu adalah kakeknya. Dan dia pasti disambut dengan baik di sana. Saudara, akibat dosa tidak akan ya pernah selesai. Apa yang sudah Tuhan katakan bahwa Daud akan menuai dari dosa, persinahan dan pembunuhannya terhadap Uria, itu terjadi kepada keluarganya. Ya, anaknya saling membunuh. Kita melihat di sini bahwa ya ingat ketika dosa kita berbuat dosa, dosa itu diampuni tapi konsekuensinya tetap ada. Karena itu ya biarlah kita mau terus hidup
ya sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam Tuhan, dalam kekudusan, agar kita terhindar dari segala malapetaka. Kita belajar dari kisah ya Amnon dan Tamar dan Absalom yang membiarkan kepahitan itu terus ada di dalam hatinya. Kita belajar juga malam ini ya Bapak Ibu, ketika ada kekecewaan di hati kita jangan disimpan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Selesaikan setiap masalah sebab tidak ada gunanya, hal itu hanya akan membawa kepada malapetaka. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh membaca firman Tuhan. Dan biarlah kami juga bukan hanya mendengar, tapi kami mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami. Kami belajar bagaimana ketika dosa itu masuk, dibiarkan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar kami terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami belajar dari Daud ketika ada dosa, itu turun kepada keturunannya. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kami, karena itu kami mau bertobat. Ampuni dosa kami, kuduskan, sebab firman-Mu berkata berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Kami percaya tidak ada kutuk lagi atas hidup kami karena kami sudah sungguh-sungguh bertobat. Berkati anak-anak kami untuk hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Anak-anak kami tinggal dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah hidup kami boleh terus selaras dengan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus mencari wajah-Mu, lepaskan yang terikat, yang terbelenggu dari dosa apapun Tuhan lepaskan. Sembuhkan yang terbaring sakit. Mari Bapak Ibu letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan pemulihan atas keuangan kami. Terutama ketika kami bertobat dan hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, kabinet, TNI, Polri, kepala-kepala daerah. Biarlah bangsa ini boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Juga menjelang pilkada, pilpres, tahun-tahun politik ini, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang menjagai Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Sebab jika bukan Tuhan yang menjaga sebuah kota dan bangsa, maka sia-sialah usaha para penjaganya. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, Indonesia diluputkan dari pemberontakan, kerusuhan, pertikaian. Kami juga memberkati bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga memberkati biar semua orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu, berkat rahmat-Mu atas hidup kami. Setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Dan memimpin hidup kita pada kebenaran mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.